Bursa transfer musim panas 2026 makin panas jelang penutupan Agustus. Klub raksasa Eropa pada kejar tayang merapikan kedalaman skuad sebelum mengarungi jadwal padat. Manchester United jadi salah satu tim yang paling sibuk bersolek. Kehilangan Casemiro bikin sektor tengah renggang hingga Michael Carrick butuh figur penyatu permainan. Setan Merah akhirnya deal sama Brighton buat boyong Carlos Baleba. MU sukses mengamankan gelandang Kamerun ini di angka 60 juta pound sterling, diskon gede dari harga 100 juta pound sterling yang pernah dipatok musim lalu. Baleba diboyong buat memperkuat benteng pertahanan dan fleksibilitas tim. Sang pemain tinggal merampungkan tes medis walau ada kekhawatiran soal kondisi engkelnya pas pramusim. Jika lancar, ia bakal bergabung dengan deretan amunisi anyar seperti Andre Santos, Yori Tielemans, dan Karl Darlow. Di berita lain, di London Utara, Arsenal bergerak cepat membenahi benteng pertahanan. The Gunners sepakat mengangkut bek Aston Villa, Ezri Konsa, senilai 51 juta pound sterling plus bonus. Keputusan itu diambil Mikel Arteta usai William Saliba dan Jurrien Timber tumbang cedera. Pengalaman Konsa di Liga Inggris dinilai jadi solusi paling siap pakai ketimbang incaran lain. Dari Italia, Inter Milan sukses mengamankan tanda tangan Curtis Jones dari Liverpool seharga 35 juta euro. The Reds terpaksa melepas binaan akademinya ini lantaran sisa kontraknya tinggal setahun. Di Nerazzurri, Jones harus siap bersaing ketat lawan nama-nama beken seperti Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu. Terakhir, nasib Darwin Núñez malah makin liar. Sempat santer dikabarkan mau reuni bareng Mo Salah di klub Turki. Kepindahannya malah batal akibat ganjalan finansial. Kini, Núñez justru makin dekat dibuang ke klub Arab Saudi Al-Diriyah lewat skema pinjaman dari Al-Hilal yang bersedia menanggung 75% gajinya. Bursa transfer tersisa hitungan hari, pergerakan klub makin intens. Menurut kalian, siapa rekrutan paling worth it musim ini? Barca musim ini kelihatan makin siap buat ngobok-ngobok La Liga sekaligus ngejar mimpi lama di Eropa. Hansi Flick paham betul kalau cuma ngandelin sejarah itu nggak bakal cukup. Makanya, kedalaman skuadnya makin dipoles biar makin tebal. Di pos kiper, Joan Garcia udah paten banget jadi pilihan utama. Tenang, refleks kilat, dan bikin fans move on penuh dari drama penjaga gawang terdahulu. Nah, di depan Garcia ada Pau Cubarsí yang makin dewasa di umur 19 tahun. Flick bahkan ngelihat dampaknya sejajar sama Lamine Yamal di depan. Sampai-sampai Carles Puyol aja terang-terangan nyebut Cubarsí sebagai penerus takdirnya. Buat temenin Cubarsí, Gerard Martin yang tadinya cuma opsi darurat malah makin solid pas digeser jadi bek tengah. Tapi kejutan paling gila jelas ada di lini tengah. Masuknya Rodri dari Manchester City senilai 76,5 juta euro benar-benar bikin gempar. Bayangin, duet Rodri sama Pedri plus dibantu Dani Olmo di depan mereka, lini tengah Barca jelas makin overpower. Tinggal lini serang nih yang masih butuh satu kepingan puzzle lagi. Walau udah ada Anthony Gordon dan Karim Adeyemi di sayap, Barca tetap butuh penyerang murni. Nama Julian Alvarez jadi target tunggal yang paling diincar. Walau Atletico Madrid masang harga tinggi, Barca siap nekat demi makin ngeri musim ini. Di berita selanjutnya, kalian pasti tahu mitos lamanya. Kalau Real Madrid udah ngincer pemain, biasanya pemain itu langsung luluh. Tapi cerita itu nggak berlaku buat Rodri Hernandez yang malah putar balik pilih Barcelona. Awalnya, Madrid emang sempet nawar, tapi mereka terkesan terlalu banyak mikir gara-gara masalah umur sama riwayat cedera Rodri. Pas Madrid sengaja ngulur waktu, Barca langsung gercep. Lewat pendekatan Deco, Flick, dan 3 kali tawaran ke Manchester City, Barca akhirnya berhasil ngunci transfer sang gelandang. Kejadian ini bikin Jose Mourinho merana karena rencana taktiknya di Madrid terpaksa dibongkar total. Tapi kalau dipikir-pikir, pilihan Rodri ini rasanya paling pas. Gaya main Rodri yang suka ngatur tempo mungkin dianggap kemalaman buat taktik transisi cepat ala Madrid. Sebaliknya di Barca, visi bermain dan ketenangan Rodri itu DNA banget. Dia adalah kepingan jenderal lapangan tengah yang dicari-cari buat jadi jangkar sekaligus pendamping sempurna buat Pedri. Langkah Michael Carrick comot Andre Santos tuh sebenarnya tindakan yang lumayan jenius dan gak asal-asalan. Banyak nih fans yang keburu ngecap kalau bocah Brasil ini cuma diproyeksikan sebagai backup atau penerus murni Casemiro. Padahal kalau ditonton lebih jeli dan dibedah makin dalam, karakter sama vibe permainan dia tuh beda banget. Lahir dari dunia futsal, Santos bukan tipe gelandang perusak yang cuma modal fisik atau asal tebas kaki lawan. Dia tuh tipe zonal controller,
si paling tenang yang paham banget kapan harus menahan alur atau mempercepat tempo serangan. Di formasi double pivot bawaan Carrick, Santos bertindak sebagai penyeimbang yang ngejagain lini belakang biar tetap adem pas para fullback lagi asik overlap ke depan. Kunci utamanya ada di kecerdasan pergerakan tanpa bola. Dia rajin drop ke antara dua back tengah buat narik man marking musuh, bikin celah terbuka buat teman-temannya. Ditambah lagi, dia punya trik deception, pas yang manis buat ngelabuhi pertahanan lawan. Santos emang butuh tandem yang lebih agresif buat nutupi transisi, tapi kehadirannya jelas ngasih penyegaran buat setan merah, meski kreativitas utama tetap dipimpin Bruno Fernandes. Di berita selanjutnya, pesta kemenangan 3-0 Arsenal atas Manchester City di Community Shield benar-benar gila dan bikin melongo. Arteta kayak lagi pamer kelas di depan Enzo Maresca. Baru juga peluit awal bunyi, The Gunners udah langsung ngegas lewat skema 3-1-6 sampai Ricardo Calafiori mencatatkan nama di papan skor saat laga baru berjalan 23 detik. Alur permainan Arsenal benar-benar cair dan nikmat ditonton. Kolaborasi Bruno Guimaraes sama Martin Odegaard sukses bikin lini belakang City pusing 7 keliling. Situasi ini memuluskan gol kedua dari Kai Havertz, sampai akhirnya Odegaard sendiri yang ngunci kemenangan lewat counter attack super cepat. Sebaliknya, City kelihatan rapuh dan kehilangan arah. Efek ditinggal pemain kunci kayak Rodri yang menuju Barcelona dan Tixani Reinders kerasa banget bikin lini tengah mereka bolong. Duet Matteo dan Elliot Anderson gagal total ngebendung dominasi lawan sampai Erling Haaland di depan dibuat mati angin. Ini jelas alarm bahaya buat Maresca sebelum kompetisi musim baru beneran dimulai. Sepak bola memang selalu punya cara paling puitis buat bikin patah hati. Real Madrid yang dari awal kelihatan paling pede bisa ngamanin Rodri, akhirnya malah harus gigit jari. Berdasarkan rilis Fabrizio Romano, Barcelona mainnya senyap tapi langsung checkmate. El Barça sukses mengunci kesepakatan di angka sekitar 70-76,5 juta euro demi memboyong sang konduktor lini tengah dari Manchester City. Langkah ini berani banget sekaligus krusial. Absennya Frenkie de Jong akibat cedera panjang bikin Barcelona nggak punya pilihan lain selain all-in menjaga ritme permainan mereka. Rodri yang baru aja menyabet Ballon d'Or 2024 dan bawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 udah dijadwalkan tes medis sebelum menaikkan kontrak 4 tahun sampai Juni 2030. Nggak cuma Rodri, Joao Cancelo juga dibungkus balik secara gratisan buat periode ketiganya di Camp Nou. Dua amunisi kelas berat ini jelas sinyal kuat kalau Blaugrana gak main-main menatap musim baru La Liga. Di berita selanjutnya, setiap cerita hebat pasti bakal ketemu bab penutupnya. Cristiano Ronaldo baru saja ngasih sinyal paling jujur soal garis akhir perjalanan karirnya.